Adik-adik, selamat bertemu kembali di ibadah online sekolah minggu. Cikgu harap adik-adik sentiasa berada di dalam keadaan yang sehat dan gembira bersama keluarga di rumah. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, mari kita mulakan ibadah kita dengan doa. Mari kita kunci tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, mari berdiri bersama dengan cikgu. Kita akan memuji Tuhan. Ada Tuhan Yesus di rumah kita. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy
Mari kita duduk dengan tenang, siapkan hati kita. Kita akan belajar tentang cerita ini. Jom. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Demikianlah pula terjadi." Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau." Yusuf menyahut Fir'aun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Ke-7 ekor lembu yang baik itu dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa. Maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun, dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini." Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau." Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Hai adik-adik, di sini Cego ada beberapa nasihat kesehatan untuk adik-adik semua. Oke, yang pertama adalah elakkan 3S. Yang itu kawasan yang sesak, kawasan yang sempit, dan sembang jarak yang dekat. Kedua, amalkan 3W, yaitu wash, kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Oke, yang kedua adalah W, memakai pelitup muka di tempat awam dan dalam kendaraan seperti ini ya. Oke, dan yang ketiga adalah warn atau amaran. Adik-adik kena patuhi peringatan KKM, yaitu elakkan bersalaman atau bersentuhan, amalkan etika batuk, duduk dalam rumah atau elakkan ziarah, lakukan disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Nah adik-adik, jadi itu saja beberapa nasihat kesehatan untuk adik-adik daripada Cego. Cego harap adik-adik dapat ikut nasihat info ini. Terima kasih, jumpa lagi. Well done adik-adik yang telah mengikuti aktiviti pada minggu ini. Jangan lupa untuk kongsikan gambar aktiviti adik-adik di dalam grup WhatsApp keluarga PKK SIB Asia City. Baiklah adik-adik, ibadah kita sudah sampai penghujungnya. Mari kita duduk dengan tenang kerana kita akan berdoa bagi menutup ibadah kita. Mari kita berdoa, kita kunci tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah online PKK pada pagi ini. Kami percaya Bapa, dimanapun anak-anak yang sedang belajar, yang mengikuti online PKK pada hari ini, sentiasa diberkati, karena berkat-Mu, penyertaan-Mu tidak pernah terbatas. Tuhan, kami mau menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau terus memberkati mereka, menyertai mereka sepanjang minggu hadapan ini Tuhan. Dalam pembelajaran mereka Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati, Engkau memberikan mereka hati yang senang untuk menerima pembelajaran mereka, walaupun mereka belajar dalam norma yang baru. Tetapi kami percaya Bapa, tidak ada batasan kuasa-Mu untuk bekerja bagi anak-anak ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kesempatan hari ini Tuhan telah mengadakan ibadah online ini, dan kami percaya Kau akan terus menyertai dalam ibadah-ibadah yang seterusnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak ini pemberkatan bagi mereka Tuhan, dan untuk semua yang terlibat dalam ibadah online ini Tuhan, kami percaya Engkau yang berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di atas semuanya. Amin. Hai adik-adik, ibadah kita pada pagi ini sudah selesai. Jumpa lagi pada minggu hadapan, di hari dan waktu yang sama. Jumpa lagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Jaga diri.